Halo sobat-sobat penimbun kenangan yang masa depannya masih abu-abu kayak langit Jakarta. Hari ini kita bakal bahas topik yang lebih serem dari tagihan pinjol. Investasi waktu yang sia-sia. 1. Tamparan pertama. Pernah nggak sih lu ngerasa udah jagain jodoh orang selama 7 tahun? 7 tahun cuy. Itu kalau lo pakai buat kuliah, lo udah dapat gelar master, lanjut PhD, sampai mungkin udah dipanggil profesor patah hati. Tapi ini, lu cuma dapat gelar mantan terindah yang pas nikah cuma bisa kirim papan bunga bertuliskan, "Selamat ya, makasih udah minjem waktunya." Gue mau jujur ya, dan mungkin ini bakal bikin kalian emosi. Pacaran lebih dari 3 tahun tanpa kejelasan itu bukan komitmen, itu namanya magang tanpa gaji. Lo ngasih tenaga, pikiran, perasaan, bahkan jatah kuota video call tiap malam, tapi status lo tetap karyawan kontrak yang bisa diputus kapan aja tanpa pesangon. Kenapa kita betah? Karena kita takut rugi. Padahal, makin lama lo bertahan di hubungan yang mati suri, makin besar kerugian bandar yang lo tanggung. Hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa lo harus berhenti jadi donatur waktu buat orang yang nggak punya visi sama lo. 2. Analogi cicilan dan dusta jalani aja dulu. Dunia ini aneh. Orang beli motor aja nanya tenornya berapa lama, bunganya berapa. Tapi pas pacaran, jawabannya, jalani aja dulu ya. Jalani aja dulu itu adalah kalimat paling manipulatif setelah OTW, padahal baru mau mandi. Itu kode halus buat bilang, gue sebenarnya lagi nunggu opsi yang lagi bagus. Tapi sambil nunggu, ya lo lumayan lah buat nemenin makan seblak. Coba bayangin, lo investasi di saham. Lo naruh duit di saham PT Sayang selamanya. Tiap hari lo pantau, lo kasih modal terus. Lo dengerin curhatnya pas dia lagi down. Pas harganya lagi tinggi, tiba-tiba dia delisting, alias tutup akun dan pindah ke bursa lain. Lo dapet apa? Saldo 0, pengalaman pahit, sama folder Google Drive berisi foto-foto pas di Dufan yang mau dihapus sayang, tapi kalau dilihat bikin mual. Pain point-nya apa? Waktu itu aset paling mahal, tapi paling sering kita kasih gratis ke orang yang salah. Duit hilang bisa dicari di lemburan, tapi umur 25 lo yang penuh energi itu nggak bakal balik pas lo umur 35 nanti. Pas lo sadar dia bukan orangnya, lo bukan cuma kehilangan dia, tapi lo kehilangan versi terbaik diri lo yang udah lo investasikan buat ngebahagiain dia. 3. Nikah bukan prestasi. Tapi kelamaan pacaran itu penyakit. Oke, sekarang masuk ke bagian yang mungkin bikin kolom komentar bakal panas. Siapin jari kalian buat ngetik, tapi kan kak. Gue berani bilang, banyak orang bertahan di hubungan lama bukan karena cinta, tapi karena gengsi dan takut mulai dari nol. Kalian takut kalau putus nanti harus jelasin ke keluarga. Takut kalau putus nanti teman-teman ngetawain. Akhirnya apa? Kalian memaksakan diri buat berjodoh-jodohan sama orang yang frekuensinya udah beda. Ini yang gue sebut sebagai sunk cost fallacy dalam percintaan. Lo ngerasa udah keluar banyak, waktu, perasaan, duit, jadi lo ngerasa sayang kalau berhenti sekarang. Kontroversi keduanya, cewek jauh lebih rugi secara biologis dan sosial dalam investasi waktu yang sia-sia ini. Maaf ya, ini pahit. Cowok umur 35 masih bisa santai dibilang matang. Cewek umur 35 kalau baru putus setelah 10 tahun pacaran, tekanan lingkungannya beda men. Jadi buat kalian para cowok, kalau lu nggak punya niat serius, jangan nyewa waktu cewek bertahun-tahun cuma buat jadi satpam hati lo doang. Itu jahat. Itu namanya lo lagi melakukan tindak pidana pencurian masa muda lo. 4. Gejala investasi bodong dalam hubungan. Gimana cara tahu kalau investasi waktu lo bakal berakhir sia-sia? Cek tanda-tanda berikut. Visi misi nggak nyambung. Dia mau keliling dunia, lo mau cicil rumah di Depok. Dia mau child free, lo mau bikin tim kesebelasan futsal. Orang tuanya masih nganggap lo tamu resmi. Udah 5 tahun kenal, tapi pas lo dateng, babaknya masih nanya, namanya siapa tadi ya? Fix, lo nggak masuk dalam rencana strategis keluarga mereka. Kalimat nanti kalau aku udah sukses, sukses itu relatif, bos. Kalau nunggu sukses baru mau serius, ya mending pacaran sama Elon Musk aja sekalian. Ingat, kalian itu pasangan, bukan proyek renovasi. Lo nggak bisa maksa orang buat berubah demi lo.
Kalau selama 3 tahun dia nggak menunjukkan progres buat jadi lebih baik atau buat serius, kemungkinan besar di tahun ke-10 pun dia bakal tetap gitu. Bedanya cuma lo bakal makin tua dan makin capek. Jadi kesimpulannya apa? Apakah gue nyuruh kalian putus semua hari ini? Ya kalau hubungannya udah kayak zombie, hidup enggak, mati pun segan, ya mending dikubur aja. Waktu yang sia-sia itu sebenarnya nggak benar-benar sia-sia kalau lo dapat pelajaran. Tapi ya masa mau belajar hal yang sama selama 10 tahun, itu namanya lo bego, bukan belajar. Berhenti jadi penunggu yang nggak ada kepastian. Lebih baik sakit hati sekarang karena kehilangan dia, daripada sakit hati 10 tahun lagi karena kehilangan masa muda lo yang berharga, dan ternyata dia nikahnya sama orang yang baru dikenal 2 bulan. Itu pedihnya sampai ke ginjal cuy. Gimana menurut kalian? Apa kalian setuju kalau pacaran lama-lama itu cuma buang waktu, atau kalian penganut cinta butuh proses panjang? Coba tumpahkan emosi kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat konten-konten yang bakal bikin mental lo sehat, tapi telinga lo panas. Gue cabut, jangan lupa bahagia, dan yang paling penting, jangan lupa sadar diri.